Makanya gue percaya ketika ada orang bilang bahwa wah tai kucing lah orang yang bilang gua umur 19 tahun segala hal di dunia ratusan miliar tau kan sekarang lagi rame-rame kayak begitu kan. Pertama itu bohong. Udah gitu aja. Kenapa Om Dan langsung bisa bilang kalau itu bohong? Oh iya, kalau you don't bullshit. If you don't have privilege, you're not gonna have that. Lu nggak akan bisa ya. Oke. Gue bicara umur 19 tahun, 12 tahun ya. Oke. Ya sama lah waktu itu juga kan ada siapa yang anak kecil umur 10 tahun bilang penghasilannya gede banget, jualan apa? Iya bapak lu kan kaya bos. Terus dia bisa bilang, ya kita nggak boleh, kita harus terus mencoba. Iya, lu bisa terus mencoba karena kalau lu gagal, Safety net. lu punya safety net. Lu gimana caranya? Orang tuanya susah ini ya susah terus lu mencoba, lu gagal, gelandangan. Betul. Kalau ini lu gagal, lu pulang ke rumah lu masih AC, makanan lu masih enak, pembantu lu masih 3, ya lu nggak gagal anjing. Iya. Nggak ada kata gagal buat mereka. Starting pointnya beda. Iya. Terus kalau misalnya, dan gini, assume kalau misalnya ada orang yang, wah beneran bisa nih, sukses beneran luar biasa, puluhan miliar dapat umur berapa, oke. Kalau lu bisa dapat segitu, oke, berarti something is taken from you also. ada yang dikorbanin. Ada yang dikorbanin. If we see someone live very happy dan sebagainya, ada yang diambil sama Tuhan juga pasti. Pasti ada yang dikorbanin. Tapi kan sekarang kan banyak motivator-motivator yang nggak realistis gitu, kayak ngomong misalnya, wah saya 1 miliar pertama, kadang-kadang sekarang udah bukan 1 miliar, zaman dulu 1 miliar, 10 miliar pertama gue sukses umur segini bla bla bla, padahal saya waktu itu kerjanya nyuci piring, kuliah sambil nyuci piring, ngekos gini anak babi. Ente ngekos di Singapura. Kontrak jatuhnya di apartemen ya. Jangan samain sama orang ngekos di Tanjung Priok, bos. Jangan ngajarin motivasi. Selama Anda masih ngekos di Australia, kerjanya cuci piring di sana. Jangan samain sama orang yang di sini. Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kan terbukti ending-endingnya satu-satu yang kayak begitu-begitu ketangkep semua kan. Iya. Satu-satunya jalan lu bisa kayak begitu, sukses di umur segitu. Nah ini gue harus ngomong nih karena yang nonton kan banyak banget ya. Karena nonton banyak banget. Kenapa gue benci banget sama orang-orang itu? Lu bayangin nggak orang-orang itu ngerusak otak anak-anak muda? Harapan palsu. Wah gila. Jadi akhirnya ini banyak sekali anak-anak yang muda terus berpikir gila ya gue gagal ya. Hidup gue gagal banget ya. Mereka yang umur segitu udah puluhan miliar dapetnya, udah begini dapetnya dan sebagainya. Bohong. Percayalah. Kalau mereka bisa dapat uang segitu banyak di usia segitu, nggak jualan kelas. Tapi anak-anak muda kan Dia sih ngomong gitu. akhirnya kan, wih gue gagal ya, mereka udah sukses, gue masih segini dan sebagainya. Enggak. Gue umur 50, gue lahir dari keluarga miskin, gue sukses sendiri, gue baru mulai dapat duit itu umur 30 pun umur 32 gue bangkrut. Om sorry, itu maksudnya 30 kerja pertama? Enggak, gue 30 aja kan gue umur 20 lebih, 28 tuh gue udah di TV kan. Iya. Di TV. Terus gue sampai umur 30 kan berarti duit gue udah ada dong. Oke. Duit gue udah ada dan sebagainya. Terus gue mulai usaha, gue bikin restoran, bikin apa dari duit yang gue punya. Hancur semuanya. Bangkrut. Tabungan gue cuma sisa 6 juta. Bapak gue meninggal, tabungan gue 6 juta. Gue beli peti mati ngutang, bos. Beli peti mati itu utang. Oke. Mulai lagi dari nol lagi.
terus mulai belajar. Ternyata gue belajar, oh ternyata sukses harus bikin ini, harus belajar, gue mulai lagi sukses mulai umur 40 paling. Umur 40 tahun paling. Kalau sekarang lu bilang, ya gue punya perusahaan banyak, punya ini banyak, punya apa banyak. Iya, dari umur 40 sampai umur 50 tahun itu cuma 10 tahun target. Karena pengalamannya udah Belajarnya tuh darah-darah. gimana caranya anak umur 18 tahun bisa punya pengalaman seperti itu kalau nggak dari link bapaknya, link keluarganya, orang dalam. Dari mana? Tapi Om, patternnya kan selalu sama Om. Mereka selalu memamerkan kekayaan, let's say mobil, ke luar negeri, naik pesawat jet pribadi. Iya. Mereka pakai modal apa? Kalau dari prediksi lu, Ya ada yang modalin lah. dengan tujuan muternya. Ya macam-macam, cuci duit bisa. Cuci duit pakai mereka bisa. Ya. Kita gini, Bos. Lu nggak usah ngomong mereka kok mobil bisa begini, bisa mewah ya kan, naik McLaren lah, naik Ferrari lah, naik apa dan sebagainya. Sekarang gue tanya gini deh, sederhana aja deh, lu jangan pamerin mobil lu, Porto lu jangan usah pamerin mobil lu, tai kucing lu pamerin mobil lu, adu kaya sama gue aja. Ini cuma dia yang bisa ngomong kayak gitu, cuma dia doang. Cuma dia doang. Nih, gue belum selesai. Lu jangan pamerin mobil lu dengan gaya-gaya saya anak muda, mobil gua Ferrari begini-gini. Lu jangan pamerin mobil lu. Ayo. Lu pamerin mobil lu, gua pamerin BPKB gua. Mobil. Mobil bisa pinjem, Bro. Kontenin. Ya, bisa. Mobil bisa ada orang modalin nih. Lu pakai nih mobil gua nih, lu pakai mobil gua gini-gini, lu sok kaya begini-gini, nanti lu jualan ini kan jelas laku kan? Karena kelihatannya sukses kan? Iya. Yang dipamerkan itu. Pamerin itunya kan. Tapi nggak dipamerin perjuangannya dengan cara seperti itu gimana? Satu, perjuangan nggak dipamerin. Kedua, lu pamerin mobil nggak ada gunanya. BPKB lu kasih lihat gua. Uang gua puluhan miliar dari apa? Bla. Mau apa kek, mau kripto kek, mau NFT kek, mau apa kek, apapun itulah. Uang gua puluhan miliar, wah saya begini gini, tabungan gua nih lihat ya, porto gua 100 miliar dan sebagainya. Nggak usah pamerin itu, nggak ada yang tahu, lu bikin juga nggak tahu. SPT lu keluarin, SPT pajak lu keluarin, Ngomongin apa sih? baru gua percaya. Kalau cuma ngomong mah anjing lah. Iya loh. Iya, SPP orang percaya sih. Wah, kalau SPT orang percaya ya. Orang percaya. Pajak ya. Sebenarnya Iya telak dong, sih. SPT kan telak. Kalau cuma ngomong nih portfolio gua ya 100 miliar ya. Lah, Jadi tinggal pakai spreadsheet jadi ya. Lu keluarin SPT lu pakai spreadsheet, penjara lu. Keluarin SPT lu coba. Ini sih. Harusnya kalau mau sombong SPT ya. Kalau mau sombong enggak, kalau Anda mau sombong, sertifikat rumah Anda keluarin, BPKB rumah Anda kasih lihat. Gitu dong. Jelas pajak bersih ya kalau gitu. Iya. Oh, kalau naik mobil 2 hari ganti ya elah. Lu tahu nggak sekarang cara showroom jualan mobil gimana? Gimana tuh? Ya cara showroom mewah jualan mobil adalah dengan minjemin mobil ke orang-orang itu. Karena mobil itu dipinjemin ke orang-orang seperti itu, jadi FOMO, orang-orang pengen beli mobil begituan. Mimpinya punya mobil begituan. Pinjam. Karena takaran sukses dari mobil itu ya Om. Karena takaran sukses dari mobil itu. Dengerin lu. Ya. Makanya gue bilang jangan pamerin mobil. BPKB Anda keluarin kalau berani. Itu gue bisa Punya. pamer coy, BPKB coy. Walaupun HRV Iya bener ya. Iya. Boleh lu. Ada BPKB-nya kan? Ada. Keluarin BPKB. Dia yang punya yang pamer Ferrari, pamer McLaren, Salah tuh, pamer apa? telek tuh. Keluarin BPKB Anda. Kalau enggak, tai Anda. Udah gitu. Itu tunggu balik nama ya Mas P ya. Kita tunggu balik lama.
Kalau nggak bohong Anda, ya gitu aja. Semuanya lah. Keren. Dan masih panjang, jadi kayak umur 20, 25. Jangan liatin mereka, mereka sukses, mereka begini, targetnya patokannya begitu. Loh. Panjang bos. Deadline masih jauh ya Om ya? Deadline masih jauh. Percayalah, deadline masih jauh. Definisi sukses menurut Om Ded kayak gimana Om? Definisi sukses menurut gua nggak jualan kelas. Berarti gua sukses ya? Lu sukses ya? Sukses gitu aja. Sukses kan? Tapi kalau buka les-lesan nggak apa-apa ya? Om? Boleh. Nah kalau lu kan tadi kan realistis kan, ada barang dagang kita afiliasiin kan, itu realistis, kan? Ada nih duitnya, Bisnisnya ada. Jelas, bisnisnya jelas. Kalau bisnisnya kagak jelas mah, duit dari mana? Kosong ya. Ya kan? Senggol terus katanya. Ini bukan nyenggol, ini ngasih tahu teman-teman supaya kalian nggak kejebak di Lingkaran setan di lingkaran setan itu aja. Iya benar. Emang ngobrol apa sih bener-bener aja. Bener-bener. Habis ngobrol Lego. Ini juga lagi Ini seru banget. Seru ya. Kau coba ikut dari tadi kau. Coba kau ikut dari tadi. Suka gue ngobrol sama Aska. seru banget aja. Seru ngobrol sama Aska, seru. Daging nih. Apa dagingnya tuh apa coba? Wah. Aku recap dikit aja ya. Pokoknya Semua. Semua malas. Apa? Malas. Ngambek. Udah gantian dia ngambek sekarang. Rewind aja. dia kayak Askan. Kayak Askan. Dia ngaku kok dia privilege. Dia ngaku dia privilege. Makanya gue bilang kalau lu udah punya privilege gini semua, ya udah tinggal kerja keras, gila-gilaan, nggak ada kata menyerah, nggak ada kata mundur, sama satu lagi luck. Udah, privilege sudah ada. Tapi jangan pakai privilege-nya buat belagu, buat sombong. Lu dengerin Kak. Dia nggak usah dengerin. Enggak usah, itu udah aman dia mah. Lihat itu teh gila, coy. Aman dia. Bahaya sekali. Aman dia mah. Gue punya, anggaplah ada Aska mau udah. Nah, misalnya awal misalnya Aska atau Nada dan sebagainya. Kenapa dia punya behavior bisa bagus, bisa apa? Karena nih anaknya masih di sini kan, makanya salah satu, dan dia paham kenapa gua ngajarinnya gitu, dia paham. Contoh misalnya, dan dia juga ngajarin adiknya sekarang, misalnya ke kantor gitu. Ini kalau anak gue, siapapun anak gue ya, ke kantor, ada pegawai gue, karena mereka pegawai gue, mereka berdiri dari kursinya, ngasih anak gue duduk, gue maki-maki. Kalau anak gue duduk, gue maki-maki anak gue. Pegawai gue yang berdiri pun gue maki-maki. Alasannya, yang bayar bukan dia, yang bayar gue. Bukan pegawai, itu pegawai gue. Terus gue tanya sama pegawai gue, kenapa lu berdiri? Lu kenapa berdiri? Pernah ini kejadian ya? Lu kenapa berdiri? Ayo, dia mau jawab apa coba? Ini lebih muda Aska. Iya, lu kenapa berdiri? Jangan kasih gue alasan karena anak gue ya. Kenapa berdiri? Kalau etika umur lebih. Berarti kan alasannya cuma satu. Karena anak umur. Iya dong. Iya. Karena anak Om Ded. Karena anak gue. Cuma itu. Betul sih. Dia akan membuat Aska sekarang udah gede, dia udah orang udah bisa hargain dia udah kelihatan kerjanya, udah kelihatan apa. Ketika ada orang berdiri, jadi akhirnya orang hargain dianya, bukan gue. Mobil, barang dibawain, tas dibawain, oh gue maki-maki supir gue. Lu ngapain bawain tas? Lu pengennya respectnya tuh earned, bukan gifted. Bukan gift. Iya sih, memang harus seperti itu sih naturalnya.
Bener sih. Dan dengan dia nggak mau, dengan Askanya nggak mau, Askanya no, go sit, no nggak, orang itu akan jauh lebih hargain dia, Iya sih. akan jauh lebih hargain dia. Makanya gue benci banget lihat anak-anak petantang petenteng. Jangan kan gue Aska benci banget lihat anak-anak petantang petenteng. Dia kalau ada anak-anak petantang petenteng di mall nih, belagu lah apa segala gitu, dia cuma ngomong ini anak kayaknya kurang dipukulin. Tanya nih, Ngeri lu Aston. dia pernah ngomong gitu waktu itu. Gak pernah dipukulin. Ini anak kayaknya nggak pernah dipukulin. Oh dia marah sendiri, panas sendiri lu nih. Petantang seperti apa yang kau lihat waktu itu? Kami teman kalau yang teriak-teriak atau lari-lari terus kita beli orang lumayan. Oh, dia arogan teriak-teriak di tempat umum gitu. Oh, ngerasain aja. Coba saya bos rumah netas. Iya, pepper spray. Lu kenapa berdiri? Lu kenapa berdiri? Jawab. Kerja bos gua. Oke, maaf. Kok maaf? Kerja bos gua. Mundur, kok langsung mundur. Lagi bingung nih Gue gua. nggak bisa. Keren sih, didik aja keren sih. Om kan apa alasan Om masih melakukan apa yang Om lakukan sekarang dengan Close the Door, dengan channel podcast, bisa dibilang channel podcast terbesar di Indonesia, dan dengan apa yang Om sudah miliki sekarang? Kenapa Om masih melakukan apa yang Om lakukan sekarang? Kenapa gue masih ngelakuin apa yang gue Iya. lakukan? Pasal duitnya udah banyak. Ya gitu maksudnya kan Om bisa aja kan Om ya Om ingin menikmati Hire dengan orang. ya apakah ini cara menikmati Om atau gimana gitu? Kalau kita ke dokter gitu ya, terus dokter bilang bahwa kayaknya umur lu tinggal 10 hari deh. Ya. What will I do? What I will do is I gonna wake up in the morning, drinking my coffee, working out, go swimming, ke kantor, kerja, and then gua kesini dan sebagainya. I just gonna run my life Ordinary seperti life. dokter itu nggak pernah ngomong Melakukan hal yang seperti biasa dilakukan. ke gue. Jadi kalau ditanya kenapa gue masih melakukan apa yang gue lakuin, gue balik pertanyaannya, what is the meaning of life? Gitu. What is the meaning of life? Buat gue, there is no meaning of life. Buat gue, you put meaning in life. Kemaknaan yang Om. Buat gue, I put meaning in life. Karena pertanyaan gue adalah kalau gue nggak melakukan apa yang gue lakukan, maka gue kehilangan jati diri gue. Kehilangan jati diri gue. Buat gua nih. Hah? Ya, kehilangan jati diri gue. Oke lah gini deh, gue belagu dikit ya. Boleh. Belagu dikit. Oke. Boleh Om. Kenapa lu masih ngundang gue kesini? Karena lu. Ya oke, kenapa nggak? Gue nggak mau nyebut nama. Banyak artis umur 50 tahunan kok banyak. Iya, tapi yang punya legacy sebesar lu siapa? Name it. Because they don't keep on doing what they have to do. They don't adapt. Mereka nggak adaptasi, mereka nggak ngelakuin. Mereka merasa udah puas dengan dirinya mereka sendiri, and they stop. Makanya kalau kayak misalnya lu suka lari dan sebagainya, suka lari makes you. Gue balik bertanya, kenapa lu nggak stop lari? Then you losing you. Jadi bukan lu lagi, Benar. kehilangan lagi kan. Jadi selama lu bisa ngelakuin itu sampai mati ya sampai mati. Dah, Vidi itu balik ke Vidi ceritanya. Vidi itu terakhir kali ke studio gua, omongan dia adalah bahwa gua udah menyerah ya. Oke, gua udah nyerah. Oke. Udah jelas tidak bisa ngapa-ngapain, udah jelas he gonna gone. Itu gue udah tahu, dia udah ngomong sama gue, udah nyerah. Tapi apa yang dia lakukan adalah sampai seminggu terakhir sebelum dia benar-benar di ICU nggak bisa ngapa-ngapain, itu dia masih show terakhir
dia masih terbang ke luar negeri, temannya kawinan, dia masih itu Lakukan hal yang sama. lakukan hal yang sama. Terus orang endingnya juga mati juga kok. At the end of the day you're just gone kok. Then why don't keep on doing what you have to do, make you. Making you kan very special. Kayak kalau ada orang menyerah tuh menurut gua ya salah. Nggak boleh. Kenapa jadi begini coba? Kayak mabuk. Ini Liga Subuh namanya. Liga Subuh. Liga Subuh kita terlalu sulit. Memang ada di Marathon ada sesi Liga Subuh. Orang mabuk. Mabuk ya. Terlalu sore ya Liga Subuhnya ya. Berarti hidup yang Om Ded sedang hidup ini udah hidup yang ideal, udah ideal banget nih. Dengan bangun pagi, kerja, workout. Yang memang Om Ded Emang. pengen jalanin. Iya. Oke. Om, apa Om bisa baca sifat orang ketika Om kenal atau ngobrol? Buset. Ya kalau ngobrol iyalah. Berarti Om bisa baca kita semua nih, Iya. karakternya. Kalau karakter mungkin kan kalau karakter ini more time lah ya. Iya. Gitu, dan sebagainya. Dari first impression, enggak? Dari first impression, ya bisa lah. Bisa, Kalau first impression. Ya I'm here because I enjoy it kan. Kalau nggak kan nggak mungkin juga gue di sini. Iya sih. Iya, kalau kita balik bertanya ke Om, kenapa Om mau datang ke sini? It's good question. That's a good question. Saya question. Iya, maksudnya kan banyak lah platform-platform yang lebih gede dari kita. Di luar kita udah janji salaman ya Om ya. Iya. Di luar itu ya, di luar itu ya. Dan itu pun Om yang inisiasi loh. Iya. Kita sungkan kita. Iya, Om yang inisiasi bahkan. Why? Ini honestly speaking ya. Oke, honestly speaking. Honestly speaking ya. Di luar semua hal yang lu pada lakukan, kan pasti ada yang sesuai dengan gua, ada yang tidak sesuai dengan gua. Oke. Tapi kan gue bicaranya kan kalau sesuai nggak sesuai itu kan gaya hidup ya, Tuh, lifestyle ya. lifestyle ya. Maksudnya kayak tadi gue ngobrol sama lu lari dan sebagainya. Oke nih, mungkin gue ngomong sama lu, oke lu yang satu mungkin misalnya nggak pernah olahraga misalnya, Ya, beda berarti kan lifestyle. lifestyle-nya beda nih, Ya. ya kan. Vicong misalnya lu harus kerja jam 2 pagi, lifestyle-nya beda nih. Gue nggak minum, lifestyle-nya beda nih. Tapi one thing I learn dari semuanya, lu nggak punya intensi buruk dalam hidup. Nakal dan jahat tuh beda ya. Kalau nakal itu everybody been there done that. Gue juga, ya kan? Gue juga nakal. Nakal itu kan cuman kalau gue bilang kenapa kita keburukan kita tidak terbongkar karena Tuhan masih baik aja sama kita. Karena kalau kita mau bicara nakal, semua orang nakal lah, udahlah. Zaman sekarang gitu kan. Aska nakal juga. Tapi nakal dan jahat adalah dua hal yang berbeda. Kalau jahat tuh butuh niat. Nah, gua nggak ngeliat dari yang kan gua nggak kenal lu juga awalnya kan kenalnya cuma gara-gara kita lu bintang tamu doang kan waktu itu TP juga awalnya juga gitu, ketemunya juga begitu. Vicong juga lebih lucu lagi gua ketemu dianya gitu kan, lebih lucu lagi kan. Lu udah gua kenal lama, yang lain juga gua kenal deh podcastnya. Gua nggak ngeliat ada konteks dari lu yang negatif sama sekali. So I feel safe di antara teman-teman semua karena no, they don't have bad intention at all. Nggak punya intensi buat Arab pukul lagi. Ini kalau buat gue, Iya. ini orang baik yang naif. Telak lu. Kenal dia. Telak lu. Serangan tiba-tiba itu. Dibaca lu. Itu bukan anjep itu tiba-tiba. Balas dong. Naifnya naif apanya? Naif apanya? Naif apanya? Udah lah jangan dibongkar di sini. Gak ngerti gua. Orang baik yang naif tuh apa? Baik. Iya baik. Iya baik. Orang yang baik tapi naif tuh ngapa? Nah itu naif.
Iya lo orang baik, cuman kan lu tuh kadang-kadang nggak ngurusin diri lu sendiri gitu, kadang-kadang mikirin orang lain juga, kadang-kadang jadi bodoh aja gitu kadang-kadang. Masih 200.000 ya yang nonton. Menurut gua ya. Iya. Kasih Om. Orang baik gak akan pernah bilang dirinya baik. Iya. Gua baik. Jahat berarti kau, jahat. Itu bahaya. Ini kan balik lagi nih. Orang baik nggak akan bilang dirinya baik. Kan? Itu kata-kata lu barusan. Oke. Oh gitu sebenarnya sama dong ya. Orang kaya dan sukses nggak akan bilang dirinya kaya. Shit, kembali lagi ke masalah. Kembali lagi kita ke sana. Iya, mobilnya Bung Niko padahal melaju jauh, mobil kecepatan penuh, tapi putar balik dan dia menabrak Mister Jawa. SAR ya. Sekali baik sekali Michael Schumacher dengan mobilnya Bung Niko. SAR. Strike. Main dong. Bingung kan? Langsung bingung kan? Mereka yang bingung. Aduh. Bapak nggak ikut sih obrolan tadi, Ra. Dalam bahas. Tuh klipnya. Tapi ngomong-ngomong kaya nih, Ngobrol sama Aska. ngomong-ngomong kaya, kalau lu punya duit lebih, boleh lu cobain ultra slip. Itu masuk. Biasa yang duitnya banyak tuh tidurnya susah. Nah, Pikiran gimana banyak. cara tidurnya, Jot? Hah? Gimana cara tidurnya? Kalau tidurnya susah. Ulang. Hah? Duitnya banyak tidurnya susah biasanya. Karena mikir kan. Iya. Gimana Lagi nih? rumahnya masih nyewa. Nah, Kontrak ya. Udah enggak ya anjing. tapi Gua nggak ada bilangin dulu. Tapi ini buat teman-teman yang karena yang nonton kan banyak ya. Iya. Maksudnya gini, kadang-kadang kan lu pernah mikir, wah enak nih orang-orang punya privilege, punya apa gitu. Iya dan tidak. Gua lahir nggak punya privilege. Aska lahir punya privilege. Ini bukan punya privilege atau nggak punya privilege. Ini punya passion atau nggak punya passion. Bar. Punya mimpi atau nggak punya mimpi. Bukan gara-gara privilege. Yes, orang yang nggak punya privilege kerjanya lebih keras, lebih apa, tapi ketika dia lebih sukses, lebih berhasil, bangganya pasti 10 kali lipat dibandingkan orang punya privilege. Orang punya privilege akhirnya punya beban kalau nggak berhasil. Jadi dua-duanya punya Struggle-nya sendiri-sendiri. struggle-nya sendiri-sendiri, sama-sama struggle sendiri. Dan kalau bilang, tapi bisa nggak punya privilege sukses? Gua nggak punya privilege bisa sukses. Ada orang punya privilege, wah perusahaannya gede gini-gini, dijalin sama anaknya hancur berantakan. Ada orang punya privilege, perusahaannya gede-gede dan sebagainya, dijalin sama anaknya berhasil. Ada yang begitu. Jadi this is not about privilege. Gua kalau ngomong selalu ngomong gini, pernah dengar cerita cewek dari lu pelari kan? Pernah dengar ceritanya Maria Lorenza Ramirez? Oke. Ada di Netflix. Oke. Judulnya The Girl with Sandals. Oke. Ini true story. Jadi maraton atau lomba lari gitulah. Ada satu cewek namanya Maria Lorenza Ramirez. Ini orang Meksiko. Dia menang. Selalu menang. Di sana selalu menang. Nah, menariknya adalah ketika orang-orang lain lari dengan jam tangan Garmin atau Suunto, dengan apa sekarang namanya, yang Strava, itu pun pakai joki kan. Lari-lari. Ya ada lu celah-celah bocor apa Celah-celahnya. isi lapangannya gila ya. Baju-baju olahraga ya kan, merek-merek mahal dan sebagainya. Dia lari pakai baju cewek Meksiko aja, baju biasa gitu, pakai sandal jepit dan menang. Oke. Ya, dan bukan sekali menangnya, berkali-kali selalu menang. Karena dia menang berkali-kali selalu menang. Udah jam 11 tuh nggak apa-apa. Mau 12 bisa. Ya udah abis ini gue tidur ya. Oke. Karena dia terus menang, akhirnya apa yang terjadi? Dilihatlah sama brand. Oke. Ya dong, pasti brand mau tap in dong. Ya. Disamperin lah si Maria ini sama brand. Waktu itu brandnya adalah Nike. Samperin sama brand, Nike-nya nyamperin dia ke rumahnya, dibilang kita mau endorse sepatu, baju, semua kita endorse.
Terus Marianya bilang kayaknya enggak deh, saya nggak bisa. Udah akhirnya karena ditolak, Nike-nya balik nih. Correct me if I'm wrong ya, karena ceritanya pasti ini tambah kurang. Begitu Nike-nya balik dari company Nike-nya, terus bosnya bilang, mungkin apanya lah bilang, loh, ya udah kalau dia nggak mau begitu, kita jadiin dia BA. Jadi jangan lu endorse, lu jadiin BA. Lu bayar duit yang gede supaya kita dapetin Maria ini. Samperin lagi, terus dia bilang, oke, gua sekarang mau bukan hanya nge-brand lu dari atas sampai bawah, gua brand, dan bukan hanya itu, lu gua kasih duit segini banyaknya untuk lu punya semuanya lah, untuk semua. Apa yang terjadi? Ditolak lagi sama si Maria Lorenza Ramirez ini. Ditolak lagi, Pak. Ditolak lagi, pulang lagi Nike-nya. Begitu udah pulang Nike-nya, disuruh balik lagi. Bukan suruh dia jadi BA. Bosnya nanya, lu tanya sama nih orang, kenapa nggak mau? Duitnya gede yang ditawarin. Balik lagi Nike-nya. Terus tanya, oke, nggak apa-apa, kita akan support aja, mau dipakai syukur, nggak dipakai juga nggak apa-apa gitu. Pokoknya kita kasih aja nih barang gitu kan. Tapi gue mau nanya, kenapa sih lu nggak mau? Lu tau nggak jawaban dia? Jawaban dia gini, saya bukan nggak mau, saya tuh sering lihat sepatu kayak begini, baju kayak begini tuh saya sering lihat, jam tangan Garmin, Sunto, saya tuh sering lihat. Tiap kali saya tanding tuh saya lihat, mereka adanya di belakang saya. Hanya bermula dengan sandal. Lu lari berarti boleh pakai sandal. Gue sering lihat itu, mereka they're behind me. Dulu nyeker sih. Bener. Iya benar kan? Dengan cara dia juara satu. Dengan cara dia juara satu. Kecuali kalau Begitu kayak Prove me wrong dulu ya. mau endorse-nya juara 2. Betul, makanya dia bilang prove me wrong dulu. Kalau gue pakai ini, gue emang jadi lebih cepat. Orang gue udah juara deh kemarin tanpa ini. Dulu ya. Yang pakai ini adanya di belakang. Juga. So it's a proven kan bahwa winning or not winning kan udah bukan hal seperti itu. Jadi endingnya yang endorse Swallow. Iya kayaknya ya. Maunya ambil. Payanas. Joker jelek. Seberapa banyak zaman sekarang orang-orang pakai jam tangan Garmin kayak gini nih, dia pakai jam tangan Garmin. Seberapa banyak orang-orang pakai jam tangan Garmin cuman pengen ngasih lihat bahwa mereka aktif pada olahraga nggak boleh. Banyak. Validasi doang ya. Banyak. Gimana caranya orang-orang pakai jam tangan Garmin itu badannya buncit semua? Sepakat. Kalau pakai cincin dong. Hah? Pakai cincin sama gelang-gelang kesehatan. Gelang kesehatan. Udah album. Tunjuk. Maja ini sih. Aura gimana yang langsung ya? Apa? Aura Orang ring. orang lu mana? Gue lelang. Goblok. Gue lelang. Kenapa? Nggak apa-apa, gabut aja kemarin. Gue Gedean juga nggak, gue mau gedean ganti juga. yang akrilik, yang keramik. Oh iya, susah nyarinya. Gua kemarin ke Oh, belum dapat juga? Enggak, gua kemarin ke Itu luar Singapura negeri ya? nggak ada tapi. Shit. Jadi Karena aku cari di online juga nggak ada. sold out. Bahkan di websitenya udah nggak ada, di Amazon udah nggak ada. Tuh kan. Yang ada warna pink, warna rose. betul. Iya. Nggak ada yang itu. Tapi dia susah, aku juga nyari Udah susah. Aku udah nyari dari tahun lalu. Iya nggak ada. Dia kayaknya dia keluarnya cuma dikit. Fitbit mau keluar tuh ya, Fitbit band. Ya Fitbit tuh luar negeri juga Gue ya. udah agak capek pakai ini soalnya. Gua udah nggak pakai. Kenapa? Ganggu ya? Gue cuma pakai Huawei yang 600.000. Band Huawei band ya. Itu ring, Huawei band. ring. Sama orang. Itu dapat. Orang. Udah lama kan? Orang. Iya kok dapat? Aura itu. Lah ini kan memang punya gua dari dulu. Udah lama om Kan deh. gua beli sama lu satu. Iya. Bukan beli sih, lu ngasih gua satu. Lu ngasih gua satu. Waktu itu karena ini kekecilan. Oke. Terus gua
urusan lo pakai ini lagi karena yang satu jadi gede ya. Oke. Dan masalahnya dengan cincin nggak bisa digini. Iya. Anyway, si Brevi mau cabut sama Iya. Loy ini. Om Brev, Loy, dia sekalian. Loy, foto dulu yuk. Brev, Lagi toilet. let's take a picture and Maska. Juga kayaknya kena deh ultra Om Ded sleep. bobo di atas. Juga kayak kena ultra sleep nih. Tapi jadi chill ya, jadi chill ya. Chill. Jadi chill. Dia udah tremor banget. Jadi chill. Sumpah. Jadi chill. Ngomong gua. Ngomong jadi kayak Tapi kalau lu nggak tidurin ya nggak tidur. iya. Tapi chill. Jadi chill. Jadi nyantai gitu. Iya. Kayak efek whisky coy nggak bohong. Benar. Itu. Benar. Coba jemput akhirat. Mau coba saya. Karena foto tuh gimana fotonya? Ini yang Ini om tangannya om. Tadi di screenshot. Oh ini kamera. Screenshot sama mereka tadi. Denger reggae Apa Naskah? ini ya Ska. Saya mau bawa. Ceng gua biar ada foto sama Aska om. Chill. Kamu gue chill. Ke depan dong sayang. Ke depan sini dong sayang. Arab. Nah, Bang Ram. Oh ya. Oke, yang tengah atas dulu ya. Kayak manekin ya Tengah atas dua-duanya. nanti di SS in 3, 2. 1, 2, 3. Polaroid. Polaroid tuh. Ada. Polaroid. Buat dipasang di situ. Oh. Hall of Memories. Jualan kok. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Ngelek ya? Lama loh ini. Ini lama loh. Baru mau gua afiliasikan. Bahasa gitu. Bisa. Ilmu baru lu. Aska mau pulang, berarti Aska tantangan dulu. Aska tanda tangan dulu, kamu mau pulang. Kalau Dompet Om Ded kan kamu. masih nanti pagi. Masa gua anterin deh. Benar. Aska, boleh gak? Sebentar. Memories. Sin, lo mau lihat Sin, lo sama Aska. Ngajar lo. Enggak, gue mulai penasaran. Apaan sih? Gak mau dong. Bentar aja. Bentar aja. Bentar. Penasaran. Gua tuh dari dulu ngajarin Aska kalau mau punya keluarga sakinah. Dia tebak. Hilang dia. Kalau dia dipukul. Udah kalau mau tidak terjadi masalah di keluarga dan sebagainya itu punya cewek dengan tinggi segini. Gak kedengeran ya om? Bukan.